Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Hak atas kekayaan intelektual merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Hak atas kekayaan intelektual bisa dikatakan sebagai benda sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Cabang hak atas kekayaan intelektual secara umum mengacu pada Trade-Related Aspects of Intellectual Property Organization. Beberapa elemen pokok perlindungan menurut Trade-Related Aspects of Intellectual Property Organization ada 7 cabang, antara lain, hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan informasi tertutup. Hak cipta merupakan cabang hak atas kekayaan intelektual yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Merek yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual memiliki beberapa dasar pembenaran, yaitu, reward theory, recovery theory, incentive theory, risk theory, dan economic growth stimulus theory. Teori reward menjelaskan bahwa pencipta atau penemu akan diberikan reward, penghargaan atas usaha yang telah dilakukan. Penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual. Teori recovery menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang sudah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang sudah dihasilkannya. Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang sudah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik. Teori insentive menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreativitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang, maka diperlukan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi sehingga kegiatan penelitian dapat berlanjut dan memberikan kemanfaatan. Teori risk menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung risiko. HKI adalah hasil penelitian yang mengandung risiko sebagai upaya untuk menemukan atau memperbaikinya dalam proses penelitian. Suatu hal yang wajar jika perlindungan diberikan terhadap kegiatan yang mengandung risiko tersebut. Dasar dari teori ini adalah bahwa hak milik intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi. Sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang efektif akan memberikan stimulus atau rangsangan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara.
Secara umum, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem hak atas kekayaan intelektual yang baik, yaitu, hak atas kekayaan intelektual meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, hak atas kekayaan intelektual mengembangkan teknologi, hak atas kekayaan intelektual mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional, hak atas kekayaan intelektual dapat membantu komersialisasi inventoran dan inovasi secara efektif. Hak atas kekayaan intelektual dapat mengembangkan sosial budaya, dan hak atas kekayaan intelektual dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Hak atas kekayaan intelektual mampu memberikan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Selain keuntungan bidang ekonomi melalui perdagangan dan investasi, hak atas kekayaan intelektual juga mampu memberikan keuntungan bidang sosial dan budaya. Keberadaan hak atas kekayaan intelektual mampu mengubah perilaku sosial menjadi perilaku yang selalu mau menghargai hasil karya orang lain, seperti hak cipta. Perlindungan paten juga mampu mengubah kebiasaan sosial menjadi perilaku positif, yaitu selalu mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui budaya penelitian yang berbasis manfaat bagi kehidupan manusia. Hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai dampak negatif, yaitu munculnya hak monopoli atas kepemilikan hak atas kekayaan intelektual. Kepemilikan hak atas kekayaan intelektual oleh perusahaan akan disimpan untuk tujuan kepentingan profit. Sistem hak atas kekayaan intelektual dapat menghambat penyebaran ilmu pengetahuan.